Selamat datang di segmen analisa. Kadang ada banyak urusan kecil atau hal simpel yang menjadi penyebab dari sebuah kasus, misalnya adalah pembunuhan. Kadang itu kita nggak habis pikir, kok cuma gara-gara hal sepele seperti itu, tapi bisa berujung seperti ini. Ini kembali terjadi di kawasan Kelapa II Tangerang, tepatnya adalah seorang perempuan inisial RA, usia 53 tahun, ini menggunakan alat dari besi yang sangat tajam dihantamkan ke penjaga toko inisial ND, 43 tahun. Kejadiannya terjadi pada hari Senin 1 April 2024 sekitar setengah 11 pagi. Sebenarnya kronologi kalau disampaikan dari Kompol Stanley Soselisa, Kapolsek Kelapa II, RA ini sebenarnya lagi mau beli baju batik, mungkin mau buat lebaran ya. Terus pada saat beli baju batik, kemudian terjadi percekcokan, kemudian terjadi hal seperti itu, dan akhirnya ND 43 tahun tersebut menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian. Coba kita lihat lebih dulu bagaimana video yang viral. Ini adalah video yang viral pada saat si pelaku ini coba untuk kabur menggunakan mobil Yarisnya. Dia dengan gaya jagoan, dengan alat besi yang sangat tajam tersebut, pada saat warga sekitar berusaha menghentikan, dia malah menantang dan juga kabur dengan mobilnya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini, teman-teman. Oh my god. Oh, ada yang ngelempar batu dan dia, oh my god. Ini nanti aku tunjukkan di Instagramku aja, di Anjasa Semara, lebih detailnya kalian bisa follow di sana. Tetapi yang bisa aku gambarkan di sini adalah dia ini sudah melakukan penusukan 2 kali tersebut. Dia berusaha kabur, dan pada saat kabur itu warga udah ya takut juga lah karena ada besi panjang yang tajam, samurai, kurang lebih seperti itu. Itu kan berusaha dihadangkan ke semuanya. Warga ketakutan, tapi ada beberapa orang yang coba ngelemparin dengan batu, tapi akhirnya dia berhasil kabur. Tapi walaupun berhasil kabur, dari pihak kepolisian, Kapolsek Kelapa II sudah berhasil menangkap inisial RA 53 tahun ini. Lantas apa sih yang menjadi penyebabnya? Jadi kalau menurut pengakuan dari tersangkanya sih bilang bahwa awalnya itu dia mau beli batik katanya, mau buat baju lebaran kayaknya. Mau beli batik tersebut dan masuklah ke toko yang sedang dipel sama korban ND 43 tahun ini. Pada saat dia lagi masuk, si ND bilang gini, "Bu, tolong dong kalau masuk dilepas dulu sandalnya karena sedang dipel." Kemudian pada saat itu dia tetap nyelonong aja, nggak peduli, bodo amat. Mungkin sebagian netizen di Indonesia tuh berpikir bahwa namanya pembeli itu adalah raja. Ini satu mindset yang memang betul to some extent, tetapi untuk hal seperti ini kan ada rasa manusiawi gitu kan. Di Indonesia tuh sebagian orang mentang-mentang ngebeli itu bisa memperlakukan orang yang jualan tuh seenak kudelnya, tuh memang banyak terjadi di Indonesia, padahal tidak boleh seperti itu, sama-sama saling membutuhkan. Kemudian pada saat sudah masuk, dia ngeyel ke sana aja, korbannya ini ngucapin kata-kata yang dinilai dari pelaku itu menyinggungnya. Dia ngomong kata-kata adalah tai gitu kan ya. Nah, pada saat ngomong tersebut, si RA 53 tahun ini dia langsung menuju ke mobil Yarisnya, dan di mobil tersebut ternyata dia sudah ngebawa samurai yang sangat tajam sekali. Pada saat sudah bawa tersebut, dia masuk kembali ke toko dan lantas melakukan hal seperti itu 2 kali. Dan langsung ND tidak berdaya dan menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi kejadian. Pada saat aku lihat video ini yang versi panjang ya, ada sebagian netizen tuh yang merekam, karena perekamannya banyak banget, berteriak gini, "Itu kenapa kok bukannya langsung dibawa ke rumah sakit atau A, B, C, dan D?" Menurut aku sudah dipanggil ya, mungkin ambulans sudah datang ke sana, karena memang alangkah baiknya kalau ada peristiwa seperti ini yang menjemput itu adalah ambulans, teman-teman. Jangan, lebih baik ya kita nggak ngebawa ke sana, karena pada saat ambulans datang, mereka sudah well prepare, ada bantuan pertama, karena critical periodnya itu adalah mungkin di 10 menit pertama setelah terjadinya peristiwa tersebut. Nah, dari Kompol Stanley Soselisa ini mengatakan bahwa gara-gara hal tersebutlah yang ngebuat terjadinya percekcokan tersebut, dan sebelumnya kedua individu ini tidak mengenal sama sekali. Ini penting karena apa?
pasal yang dikenakan kalau antara RA dan juga ND ini sebelumnya sudah mengenal, sudah punya permasalahan sebelumnya, ini bisa dikenakan pasal yang jatuhnya adalah berencana, yang hukumannya bisa hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Tetapi kalau yang dikatakan dari Kapolsek Kelapa II ini bahwa mereka tidak mengenal sama sekali, ini adalah immediate response atau reaksi yang tiba-tiba saja, ya suka tidak suka secara aturan, secara pasal yang dikenakan ini kemungkinan besar adalah pasal 338 KUHP yang sifatnya adalah spontanitas dengan hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara. Aduh, bagi aku pribadi sih ini gimana ya, namanya juga pasal ya, pasal itu kan apa kata-katanya, kemudian diterjemahkan ke perbuatannya, jadi kenalah hukumannya. Memang kalau secara pasal ini memang sudah bisa dikatakan adalah bagian yang spontanitas. Tapi masih bisa juga sih kalau menurut aku tergantung nanti jaksa ya, meningkatkan yang menjadi berencana. Misalnya seandainya ada CCTV yang menunjukkan bahwa setelah terjadinya cekcok antara RA pelaku dan juga korban ND tersebut, dia langsung balik ke mobil Yarisnya, ada jeda waktu, mungkin jeda waktu 5 menit, 10 menit, setelah itu baru dia balik lagi melakukan aksinya. Ini bisa masuknya adalah berencana, karena dalam pasal yang pembunuhan berencana itu dikatakan adalah adanya jeda waktu antara niat dan juga perbuatannya. Niatnya tidak, jedanya itu tidak ada spesifikasi dalam pasal tersebut, harus 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 menit, nggak ada. Yang pasti adalah jeda. Kalau jaksa penuntut umum atau dari pihak keluarga nanti begitu jeli sekali melihat alat-alat buktinya bahwa ternyata ada jedanya, ini bisa naik menjadi pasal yang pembunuhan berencana yang hukumannya bisa mati atau seumur hidup. Jadi kita lihat nanti dari alat buktinya. Alat bukti dalam dunia hukum itu ada 5 ya, dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu hal itu fakta. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari CCTV kita bisa melihat kapan pertama kali RA ini datang ke tokonya, menit keberapa. Setelah itu terjadi percekcokan, dia keluar, di menit keberapa lagi si RA datang ke toko dengan membawa samurai tersebut. Jedanya berapa? Kalau jedanya 5-10 menit, menurut aku secara hitung-hitungan, ini nggak bisa dihitung secara kuantitatif ya, angka berapa enggak, tapi lebih ke kualitatif. Apakah dia sempat berpikir jeda untuk melakukan tersebut? Ya ini bisa sih, karena kalau seandainya gini ya, teman-teman, ini mungkin akan menjadi salah satu perdebatan di persidangan nanti. Kalau seandainya jaksa menuntut bahwa ini adalah berencana, karena misalnya begini, pada saat dia ada respon ribut antara kedua individu ini, dia kemudian balik lagi ke mobilnya, dia mulai berencana, dia mengawasi lingkungan TKP, ada orang atau tidak, kemudian dia mengambil seperti itu, dan kemudian dia berusaha melarikan diri, bahkan dalam proses pelarian diri tersebut pun dia melawan dengan sejumlah warga yang berusaha menghalanginya. Sebenarnya ini masih bisa kalau dibuat naiknya adalah ke pasal yang berencana. Ini juga hati-hati ya buat teman-teman di era kita mau lebaran, mudik, hal-hal simpel, pertanyaan-pertanyaan yang dianggap oleh sebagian masyarakat adalah hal yang wajar, kayak pertanyaan, kapan kamu nikah, kapan kamu punya anak, kapan kamu lulus, kapan kamu macam-macam, dan basa-basi lainnya. Aku harap di Indonesia, di tengah sekarang masyarakat yang udah aware dengan isu kesehatan mental ya, kalian janganlah usil dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jangan sampai nih, nanti aku bahas berita di momen lebaran, wah terjadi seperti ini, gara-gara ditanya kapan nikah, ditanya kapan punya anak, ditanya kapan lulus atau wisuda. Nah, itu adalah satu hal yang harus kita kontrol juga, karena kalau aku lihat dari banyak kasus pembunuhan di Indonesia ataupun dunia, mayoritas itu lebih dari 90% pelakunya adalah orang dekat atau orang yang dikenal, bahkan keluarga dekat. Ada sih 10% adalah orang luar, lebih itu biasanya adalah unsur yang sifatnya seperti ini, yang spontanitas, atau bahkan ada unsur pencurian. Jadi pelajaran buat kita semua pada saat nanti di mudik lebaran, ayolah basa-basinya jangan menggunakan
kata-kata atau basa-basi yang akan menyakiti lawan bicara kita. Ketemu cuma setahun sekali, kenapa sih nggak ngomongin hal-hal yang seru-seru aja agar nanti ada tercipta rasa kangen, agar orang tersebut pada saat mudik mau ketemu lagi. Walaupun ini nggak bisa dikontrol, semua orang nggak bisa menjaga mulutnya, paling nggak buat kalian yang mau mudik, saranku adalah hindari ketemu dengan orang-orang yang sudah karakternya seperti itu. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Memang karakternya orang seperti itu suka nyindir, suka nyinyir, dan sebagainya. Hindari, lebih baik dikatakan sombong dibandingkan mendapatkan hal-hal yang tidak enak, kemudian terjadi hal seperti ini. So, ini kayaknya ibunya mau beli baju buat lebaran, tetapi sekarang malah nggak lebaran, tapi malah masuk penjara. Begitupun juga dengan korban yang kasihan sekali ya. Harusnya masih bisa berkumpul bersama keluarga, tapi sekarang ND usia 43 tahun ini sudah meninggal dunia. Kita nantikan update-nya seperti apa, apakah pasalnya yang tetap spontanitas, ataukah berujung nanti ke berencana. Kalau ada update terbaru akan aku lanjutkan di segmen analisa ini. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku, Dian Jas Asmara. Sampai jumpa.